Jesus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati sepanjang minggu ini, melambaikan tangan buat Allah kita. Saya ingin percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami problema dalam kehidupan. Saya akan percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup melewatkan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Hidup kami melimpah dengan anugerah yang telah Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini, kami jemaat Tuhan, seluruh anak-anak-Mu mau masuk di dalam tahta-Mu Tuhan. Sebagai bukti bahwasanya Tuhan telah menolong kami. Makanya pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan setiap syukur kami. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang layak disembah. Mari naikkan suaramu bagi Tuhan. Mari bermazmur bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada nama seperti nama-Mu, selain nama Yesus yang besar. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus, layakkan kami Tuhan. Kau menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang perlu tahu, kata Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya nama Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Bahwa hanya nama Yesus yang mampu menyucikan hidup kita. Hanya nama Yesus yang mampu memulihkan hidup kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah Yesus segala Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Haleluya Yesus. Oh, kami naikkan syukur kami. Sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga, amin, menyanyikan kemuliaan. Dan sama-sama serukan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus kami. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja segala raja, nama-Mu besar, termulia. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran nama-Mu. Bumi dan surga. Terima kasih Yesus. Menyanyikan kemuliaan. Sama-sama katakan Hosana.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada nama selain nama Yesus. Selain dalam setiap lutut berkata memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, kita sekali katakan Hosana. Hosana. Lebih katakan Hosana Jesus. Hosana. Mari serta layak dipuji. Layak dipuji di sekolah yang berkata. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bangsa yang Kaulah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau selain Yesus kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian kami, bagi-Mu segala hormat kami. Haleluya. Yesus, kami berserah pada-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami mau membawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami para anak-anak-Mu Yesus. Apapun yang menjadi probleman hidup kami, dengan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melewatkannya di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau lebih masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Besar Allah kami, besar Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan yes. Haleluya. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lebih lagi kita angkat suara kita. Oh.
Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang besar dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagai bukti bahwa Engkau Allah dalam hidup kami mau lebih bersorak kepadamu Tuhan. Haleluya. Yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Masih ada amin Bapak Ibu Saudara? Masih ada sukacita, amin. Amin. Saya melihat tangan-tangan yang bersukacita lambaikan tangan untuk Tuhan. Boleh lihat kiri kanan belakang, katakan Yesus kita ajaib. Haleluya, Dia Allah yang termegah dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya, Yesus. Yes, mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Kau dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Rencana-Mu Tuhan raja atas kami, atasku Kau yang layak. Kau yang layak siapa yang kata gitu Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, go, yes. Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenanganku. Saya berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kau Raja mulia. Katakan segera haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, yang tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Allah yang megah dalam hidup saudara siapa? Yesus. Amin. Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan. Rencana-Mu Tuhan, Dialah Raja kita. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah sama. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kau Raja mulia. Di atas kepala Bapak Ibu Saudara, Dialah Raja yang ajaib, amin. Haleluya. Haleluya Yesus, Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, Dia yang memerintah selamanya. Yes, banyak Yesus Kau Raja, Yesus Kau. Kita katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Yes, yang berkuasa memerintah sama. Yesus Kau mulia, Yesus Kau Raja mulia. Sama-sama Raja mulia, kan Raja mulia, Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Yesus yang terbesar dan Kau besar dan mulia. Ajaib semua, ajaib semua perbuatan.
jiwa aku karena rohmu Tuhan. Ku ada dalam hidup kami Tuhan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena rohmu ada dalamku Tuhan. Bersama-sama kita lakukan menari, menari memuji, tampak sukacita di hati. Berkor besar dan mulia, ajaib semua berwarna terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua berkatakan kau terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Perbuatanmu kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji, semua biarlah semua memujiku. Sekali katakan biarlah semua memuji. Haleluya, serahkan haleluya, haleluya. Kau terbesar dan termulia Tuhan. Haleluya. Saya bersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, tiba saatnya kita akan buka ruang kesaksian. Barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Saya yakin percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ruang firman Tuhan. Mari kita siapkan ruang hati kita. Mari kita siapkan setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami, layakkan kami di hadapan-Mu Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Berikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Supaya melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, diberkati, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwa kami akan haus akan firman-Mu. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Jiwaku selalu, jiwaku sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati. Amin Yesus. Sekali lagi kita puji lebih lagi. Jiwaku sungguh merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan. Hatiku haus akan Engkau. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan. Lebih lagi katakan Yesus Kau yang ku cinta, Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku
Boleh kita semua bangkit berdiri. Katakan jiwaku sungguh, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu, ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Sama-sama, Kau yang ku cinta, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Cinta sampai akhir hayat hidupku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Sama-sama dengan Yesus Kau yang ku cinta, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Nah Tuhan, hanya Engkau Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan dan Juru Selamat atas kasih setiamu yang lebih daripada segalanya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena hari ini kami boleh ada sampai saat ini. Bukan karena hebat kami, tetapi karena Engkau mengizinkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian-pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami, setiap kami jemaat-jemaat-Mu, kami rindu kebenaran firman-Mu, sabda-Mu, isi hati-Mu tersampaikan atas kami saat ini. Kami rindu Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati pikiran kami, sehingga firman yang hidup, firman yang ajaib menjadi suluh dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh melangkah di hari-hari yang sedemikian sukar ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bila mana ada kuat kuasa iblis ya Aba ya Bapa, yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami saat ini sehati sepikir kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Kami tolak. Oleh karena itu yang menguasai kami saat ini adalah Tuhan kami Yesus Kristus, kuasa Allah Bapa di surga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpuji termuliakan Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam dan demi anak-Anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya. Luar biasa berkat Tuhan, kasih setia Tuhan hingga sampai saat ini kita boleh ada. Selalu kita naikkan syukur karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, situasi, keadaan. Kita tahu ya, saat ini adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kita diperhadapkan dengan hal-hal kesulitan yang sama, semua, tidak ada yang kita berkata tidak. Yang di dalam pergumulan bersama-sama, terkhusus di dalam COVID-19. Tetapi saya yakin dan percaya, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GTDI Anugerah, ya, di dalam masa kesukaran sekalipun tetap mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan ya, kita akan menyapa saudara-saudara kita yang mengikuti ya, live streaming kita sampai saat ini. Biarlah kiranya kasih setia Kristus menyertai kita dimanapun, mungkin di dalam pekerjaan, ya, di dalam situasi keadaan, yakin dan percaya, tetap berharap dan berpengharapan kepada Kristus saja. Karena hanya Yesus ya, jalan satu-satunya, jalan untuk kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat diberkati lewat pujian kita pada saat hari ini. Amin. Ya, pujian-pujian yang sangat energik, ya, luar biasa. Dan itu yang harus ditanam di dalam roh kita. Roh kita harus menyala-nyala memuji Tuhan. Jangan lowbat. Amin. Jangan lowbat. Kalau untuk Tuhan mau lompat-lompat ke kirangan, itu manifestasi roh. Tapi coba kalau lagu dunia, ampun DJ katanya, tangan di atas pun nggak peduli. Saya mau katakan untuk dunia itu hal yang sia-sia, tetapi untuk Tuhan itu adalah perhitungan untuk kita di dalam memanifestasi roh itu sendiri. Mari Bapak Ibu, dalam pujian penyembahan kita, saya luar biasa pujian-pujian menyemangati saya, walaupun sebenarnya fisik saya ini, aduh, kalau boleh dikatakan perut saya ini lagi muter-muter, ini sakit. Tetapi kalau untuk memuji Tuhan, nengok situasi, apalagi pemimpin pujiannya ganteng, ya, luar biasa. Artinya ada roh yang menyala-nyala. Oleh karena itu mari lebih lagi, bukan hanya di sini, tetapi di rumah pun boleh putar lagu-lagu rohani. Ya. Untuk apa? Untuk membangun karakter kita, pribadi kita, pengenalan kita akan Tuhan. Karena di dalam penyembahan kita boleh melihat ya firman Tuhan yang sering saya katakan. Di dalam penyembahan adalah bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam penyembahan itulah kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Penyembahan, bangun penyembahan, pujian-pujian. Walaupun di dalam masa sukar seperti saya ini ya, kalau dikatakan mungkin kepala saya ini panasnya luar biasa, karena banyak yang menjadi beban. Mungkin kalau dikasih telur jadi setengah matang. Ya. Tetapi kalau untuk Tuhan, ya, mari. Karena itu yang menyemangati kita, yaitu memampukan kita melewati segala sesuatu masa-masa sukar itu. Amin Bapak Ibu. Amin jemaat Tuhan. Amin. Ya, harus seperti itu. Di tengah-tengah situasi keadaan saat ini, kita diperhadapkan pandemi yang tidak kita tahu kapan selesainya pandemi ini. Tetapi jangan hal ini menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, jemaat-jemaat yang mungkin masih mengikuti live streaming, mari di lewat situasi keadaan, nyatakan imanmu, nyatakan kesetiaanmu kepada Tuhan, ketaatanmu. Jangan karena keadaan menjauhkan kamu dari kasih Kristus. Itu hanya dipakai iblis. Amin. Ya, mari saya mengajak yang masih mengikuti live streaming dimanapun. Ya, mungkin bukan jemaat GTDI Anugerah, tetapi di mana saudara atau bapak ibu boleh terdaftar berjemaat. Mari. Saat ini mungkin Batam masih mengizinkan untuk beribadah. Ikuti ibadah yang ada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita boleh membuka kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Haleluya, puji nama Tuhan. Roma pasal 8 ayatnya 31 sampai dengan 39. Haleluya. Ya,
Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bagi yang tidak membawa Alkitab boleh mengikuti, melihatnya di proyektor, dan mungkin boleh mengikutinya di dalam hati. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan dengan perikopnya ialah keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayatnya yang ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Di ayatnya yang ke-33, apakah yang akan menguatkan, apakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Di ayatnya yang ke-34 katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami telah dianggap, saya ulang. Di ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada kita pada saat ini sangat-sangat jelas. Saya tekankan di ayatnya yang ke-37, saya akan membacakannya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita lebih daripada orang-orang pemenang. Pemenang. Sudah ada yang menang, kita lebih lagi. Artinya kita lebih daripada pemenang. Tetapi mari kita melihat dari belakang apa yang sudah kita lewati. Boleh kita dikatakan lebih daripada pemenang. Kita tahu hidup ini adalah perjuangan. Sampai pada masanya kita akan menggapai garis finish. Lebih daripada pemenang artinya kita mampu melalui setiap masalah, keadaan. Lebih daripada pemenang artinya kita tidak dipisahkan dari kasih Kristus. Kita tidak mengikuti hal-hal dunia ini, keinginan-keinginan daging kita kalahkan. Apalagi keinginan si iblis, simbolis. Kalau kita masih mengikuti hal-hal ini, hal-hal yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saya mau katakan kita belum menang. Tetapi kalau kita sudah mengarahkan hati kita, yang
sering saya katakan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan. Kita harus segambar dengan Allah, harus segambar dengan Kristus. Dalam segi apa? Pikiran dan perasaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai saat ini boleh ada, bersyukur. Itu karena kasih setia Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, keyakinan iman yang kokoh, yang tidak goyah. Membawa kita di dalam situasi keadaan saat ini. Disinilah iman yang sesungguhnya. Kalau saudara berkata, saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya, artinya siap memberi diri, siap dalam segala hal, siap mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak peduli apapun itu, potensi, talenta yang Tuhan berikan, berapa jumlahnya tidak peduli. Tetapi bagaimana kerinduan kita untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan. Saya mau katakan, pelayanan apa yang paling kecil di dalam melayani Tuhan? Tidak ada, sama semua. Sama semua di hadapan Tuhan. Mau menyapu gereja itu pun pelayanan. Penerima tamu aser itu sama derajatnya, sama yang melayani di altar ini. Penerima tamu, mungkin ada yang berkata dia melayani Anda penerima tamu. Bapak Ibu salah kalau pandangan seperti itu. Tetapi kalau pandangan di dalam Tuhan sama semua. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada yang memisah-misahkan, ini hanya pekerjaan tangan saja, ini hanya pekerjaan kaki saja. Ya pergilah tangan sana, kerja sendiri. Tubuh masih di sini gitu. Enggak Bapak Ibu. Sama semua. Satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi itu yang membedakan kita ialah kasih-kasih karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan. Bukan masalah banyaknya talenta itu, tetapi mari kita kerja. Tetapi lewat situasi keadaan saat ini, pandemi yang tidak berujung ini, mungkin boleh kita berkata, kapan ini? Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Oleh karena itu, diperhadapkan kita. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Harusnya ini yang menjadi motivasi pertama kita. Harus Allah ada di pihak kita. Kita ada di dalam Allah. Kristus ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Kalau sudah itu menjadi bagian kita. Hal-hal dunia ini, hal-hal kedagingan ini mungkin hal yang sangat kecil untuk kita boleh pikirkan. Tetapi ini yang menjadi kekuatan kita. Miliki kedekatan yang baik, komunikasi yang baik, penyembahan yang baik, hubungan yang intim dengan Allah. Jangan berikan gap atau jarak antara keintiman kita dengan Allah. Jangan berikan jarak. Karena itu adalah dipakai si iblis untuk menjadi celah untuk boleh dia masuk. Jangan corona ini menjadikan celah untuk iblis boleh masuk. Untuk menjauhkan kita dari kasih Kristus. Untuk mendaunkan iman kita. Mari sadari Bapak Ibu, apakah kita saat ini sudah berada di dalam keyakinan iman yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan situasi memang sering mengacau. Tapi kalau kita ada di pihak Allah, artinya kita berserah, bukan menyerah.
Beda ya. Berserah artinya ya, mengandalkan Tuhan. Kalau menyerah, angkat tangan, lambaikan tangan di kamera, udah keluar gitu ya. Menyerah atau angkat bendera putih, lambaikan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi berserah. Artinya di dalam berserah kita tahu diri kita siapa di hadapan Tuhan. Tidak ada tinggi hati, merendah di hadapan Tuhan di dalam berserah. Biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan. Mungkin secara pikiran kita, secara kemanusiaan kita tidak mampu. Saya menghadapi hal-hal ini saat-saat ini. Mungkin secara pikiran manusia saya, waduh, ini dari segini aja untuk ke sana itu, targetnya itu saya nggak mampu. Tetapi saya berprinsip saya mau berserah kepada. Artinya juga tidak menunggu, tetap berserah di dalam takut akan Tuhan. Berjalan saja. Oleh karena itu, mari jemaat-jemaat di dalam tekanan situasi keadaan, berjalan saja dengan berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, berserah saja. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang kekasih, di ayatnya yang ke-35 dikatakan di sana, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di sini banyak hal. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Harusnya ini tidak menjadi penghalang semua. Tetapi inilah saat-saat ini yang menjadi penghalang kita untuk datang bersekutu, membangun mezbah pada Allah. Ya. Inilah saat-saat ini. Bahkan terlebih-lebih di dalam kelaparan. Kelaparan dalam konteks seperti apa? Lapar dan haus akan kesenangan dunia. Tidak mau lapar dan haus akan firman Tuhan. Harusnya ini yang kita rindukan. Jemaat-jemaat Tuhan, mari, makanya di dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Artinya memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan di dalam dasar negara kita aja, nomor 1 sila pertama apa? Tuhan, ketuhanan yang maha esa. Utamakan Tuhan. Masalah harta itu nomor 6 berarti, ya kan? Ya, karena 1 sampai 5 udah Pancasila. Iya. Ketuhanan yang diutamakan, diprioritaskan. Kalau saudara dan saya tidak memiliki ketuhanan, tidak memiliki keyakinan iman yang kokoh, sia-sia hidup kita ini. Kita hidup hanya untuk mati dan binasa begitu saja. Saya mau katakan, iman kekristenan kita, kematian di dalam kekristenan bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Tetapi awal untuk kita boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Mari, itu yang kita pikirkan. Perkara-perkara yang di atas. Kalau sudah itu yang jadi kita pikirkan, ini semua tidak ada penindasan, tidak menjadi penghalang, tidak menjadi pemisah, tidak menjadi gap antara kita dengan Allah. Bahkan ini yang menjadi mempererat kita dengan Allah. Ketika kita bergumul, ketika kita di dalam kesusahan, lebih enak kita berdoa, amin. Lebih enak kita menyembah tanpa terasa air mata mengalir. Doa tangan pun gemetar. Itu bukan dibuat-buat, tetapi karena menikmati, karena menghayati manifestasi roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat GTD,
Saya mengajak kita lewat situasi keadaan saat ini, utamakan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita, lakukan saja, berjalan saja, sampai pada Tuhan mau kita berhenti di mana, finishnya di mana. Ya berarti selesainya di situ. Tuhan yang tahu, Tuhan yang berdaulat. Tetapi yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, berserah kepada Tuhan. Karena di dalam berserah, kuasa Allah kita dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat, saya yakin dan percaya kita mampu melakukan kebenaran firman, bersandar dan berpengharapan dalam Tuhan. Saya tahu kita dalam keadaan ekonomi tertekan saat ini. Bukan hanya kita, mungkin negara kita saat ini. Tetapi jangan itu yang kita nomor satukan. Nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Kalau sudah kita mengutamakan Tuhan, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemimpin-pemimpin musik untuk boleh maju ke depan. Oleh karena itu, mari jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, kesukaran, mari bersandar kepada Tuhan. Yesus katakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kita sukacita. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, melampaui damai sejahtera yang hanya mungkin kita pikirkan akan dunia ini. Lebih daripada itu, kalau kita berserah kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kalau kita mengandalkan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita, itu yang menjadi bagian kita. Oleh karena itu, biarlah keyakinan iman yang kokoh ada di dalam hidup kita. Saya mengajak kita mereview hidup kita, melihat kedalaman iman seperti apa yang kita miliki. Sudahkah kokoh kita di dalam Kristus? Ketaatan, penyerahan diri, totalitas di dalam penyembahan. Kita bersering berkata, Engkau Yesus segalanya bagiku. Tetapi di dalam sukacita hidup kita, kita melupakan Tuhan. Terkadang hidup kita lebih mengutamakan hal-hal dunia. Saya mengajak kita untuk saya, jemaat-jemaat, berikan komitmen kepada Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Kita angkat pujian, kita katakan kasih. Ada yang memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Jadi sahabat bagi kami, Bapa. Haleluya. Tak satu pun, tak satu
kita melihat apakah hidup kita saat ini makin menjauh atau memberikan jarak. Tapi kita mari mendengar, mengambil bagian di dalam satu tubuh Kristus, di dalam mana kita dipercayakan untuk melayani. Tetapi mari kita berserah, mengerjakan pekerjaan di dalam kehidupan. Terima kasih Yesus buat karya terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Abah. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Ini iman kami, ini yang kami ikrarkan di hadapan, keyakinan iman kami saat ini. Walaupun situasi COVID saat ini Tuhan, mungkin banyak orang yang merasa ketakutan, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam ketakutan, tetapi kami mau tunduk dan taat akan kebenaran firman. Kami hanya mau berserah kepada-Mu. Karena itu, Tuhan, kami boleh menyatakan pujian kami. Ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih. Kasih keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Karya penebusan yang Tuhan telah nyatakan. Itu yang menjadi bagian kami. Dan kami mau hidup di dalam takut dan akan tunduk di dalam ketaatan. Penyerahan diri totalitas di dalam penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami tahu Tuhan, kasih yang telah Tuhan nyatakan adalah kasih yang besar, kasih yang nyata di dalam kehidupan. Ajar kami Tuhan memberikan hidup kami berkomitmen di hadapan Tuhan, sehingga keyakinan iman yang kokoh tidak tergoyahkan menjadi bagian kami, karena kami tahu arah hidup kami adalah bersama Kristus, karena kami mau menjadi bagian di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu ini berhenti berkata, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang terus berkarya di dalam hati kami, hati jemaat-jemaat, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Terpuji, termuliakan Engkau.
Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Saya akan percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami dari awal pertengahan hingga sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarin kami bahwa karena keyakinan iman kami dibenarkan oleh Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, kami seluruh jemaat Tuhan kami diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami, berkati saudara-saudara kami yang mampu memberi maupun yang tidak mampu memberi di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan persembahan kita dan sebelumnya kita akan pujian besarkan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama, segala katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekarang katakan jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, tiba saat kita mendengarkan pengumuman dari Ibu Iren. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kayaknya masih murung-murung. Shalom. Shalom. Haleluya, luar biasa anak-anak Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita harus terus bersuka cita di dalam Tuhan supaya kita nampak bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang buat setiap jemaat yang tetap setia bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangan. Ada yang baru pertama? Tidak ada ya? Semuanya jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, terlebih dahulu kita mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan kepada setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik dalam minggu kemarin maupun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan terus berlimpah dalam setiap jemaat Tuhan. Amin.
Haleluya. Dan untuk ibadah kita, ibadah homesel kita diadakan setiap hari Rabu di gereja ini jam 8 malam. Kami mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita terus datang bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Jadi saya mengajak buat Bapak Ibu Saudara yang ada waktunya, yang tidak bekerja, luangkan waktu untuk Tuhan ya. Luangkan waktu untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Mari kita berikan kesempatan untuk bersekutu dalam Tuhan, baik itu lewat ibadah homesel. Semakin kita sering datang kepada Tuhan, iman dan percaya kita semakin kuat. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya hari Rabu ini pasti jemaat Tuhan bersemangat untuk datang. Amin. Saya yakin, dan kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati-hati jemaat Tuhan yang merasa belum pernah sama sekali beribadah homesel. Setelah dibuka ibadah homesel, mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan Tuhan itu tidur di dalam hati kita, tapi kita mau bangun untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, untuk ibadah doa pelayan kita setiap hari Jumat jam 8 malam, kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjanji di depan ini, bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Ingatlah janji kita kepada Tuhan. Mari kita beribadah, mari kita siapkan hati kita sebelum melakukan segala pelayanan. Kita ikuti doa pelayan setiap hari Jumat. Selama masih kita bisa sehat, mari kita berikan kesempatan dan kita ingat janji kita kepada Tuhan bahwa kita menjadi hamba yang setia di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan ibadah raya kita setiap hari Minggu jam 10 kita mulai, dan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, kita harus lebih cepat lagi. Sebelum jam 10 kita harus datang, paling tidak jam 10.15 kita sudah ada seluruh pelayan-pelayan Tuhan, sehingga ibadah kita mulai pas jam 10. Haleluya. Semoga semua pengumuman yang sudah saya sampaikan senantiasa kita dapat melakukannya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap dalam pertolongan kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mari bersama-sama berdoa. Karena saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, si COVID bukan makin turun tetapi makin menaik dia. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa buat kota Batam yang kita diami ini. Kita berdoa buat pelayanan gereja kita di tempat ini. Kita berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang mulai redup, supaya Tuhan semangatkan lagi. Ya, kita berdoa buat kursi-kursi yang kosong, supaya jiwa-jiwa semakin bertambah, sehingga semakin banyak jiwa datang bersujud di hadapan Tuhan. Kita berdoa juga buat orang-orang sakit nanti. Jangan hanya saya yang berdoa, tetapi kita semua berdoa. Kami minta dukungan doa keluarga besar kami. Kami minta doa paman kami yang di Nias. Paman Saa kami sedang sakit, dia sedang stroke saat ini. Dan paman Talu kami juga yang di sana, tolong didoakan juga lagi sakit. Dan kita berdoa juga buat kakak kami yang ada di GMP, Kak Debbie yang sedang rawat inap di Rumah Sakit Elizabeth. Dia minta tumpangan doa supaya dia dipulihkan dan kembali ke rumah dengan keluarga. Kita berdoa buat mereka, buat kakak kami juga Kak Debbie. Kita berdoa buat Ibu Cornelius Gea yang juga dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sehingga setiap doa-doa kita Tuhan dengar, Tuhan tendangkan telinganya, dan mereka orang-orang yang dalam kesakitan ya Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan mukjizatnya dalam kehidupan mereka. Kita topang mereka dalam doa, itu yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan bersama-sama. Kita berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mendambakan pekerjaan sehingga mereka memperoleh pekerjaan. Dan biarlah kiranya setiap doa kita Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan, kita mau angkat pujian, kita katakan, jika aku berada dalam kesesakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami sangat beruntung ya Tuhan. Punya Allah yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang sangat ajaib dalam setiap kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Dan berterima kasih Bapa atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sampai detik ini kami dapat merasakan kasih dan belas kasihan-Mu Tuhan. Itu bukan karena hebat kami. Itu bukan kuat kami Tuhan. Bukan karena kami orang yang baik. Bukan karena kami orang yang benar. Tetapi hanya oleh kebenaran. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Hingga sampai saat ini Engkau layakkan kami Tuhan. Untuk menyebut nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan nafas kehidupan yang sampai detik ini Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik. Bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan setiap doa kami menyadari Bapa, bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa, bahwa kami adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan, baik itu lewat perkataan, sikap, tingkah laku, pandangan kami, hati kami Tuhan, yang senantiasa tidak seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, terlebih dahulu Bapa, ampuni kami Tuhan, kuduskan dan sucikan kami Bapa, sehingga kami layak menaikkan doa kami di hadapan-Mu, sehingga setiap dosa yang kami lakukan tidak menjadi penghalang atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan bebaskan dan lepaskan kami dari segala keterikatan dosa, dari segala keterikatan sakit hati, dari keterikatan kebencian, iri hati dan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bebaskan kami dari roh-roh yang tidak baik Tuhan, tetapi biarlah roh Tuhan yang bertata dalam hati kami, yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, tanpa pimpinan-Mu Tuhan, tanpa tuntunan-Mu Tuhan, kami tidak mampu Bapa. Tanpa Engkau hidup kami sia-sia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah kuasa dan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang berkuasa dalam hati kami, terlebih khusus buat jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini yang tidak beribadah kepada kami pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang menjamah hati mereka di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mukjizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, ini kami Tuhan, Bapa, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang lebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa kami sering mengutamakan kedagingan kami Tuhan, dan menduakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, sehingga setiap doa-doa kami Tuhan layak kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, inilah kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Bapa, biarlah kami merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga tidak sia-sia kami datang di tempat ini Tuhan, tetapi kami benar-benar rindu dan haus akan Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah yang kami lakukan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan, hingga kami pulang dari tempat ini tidak dengan sia-sia, tetapi membawa berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga minggu-minggu yang akan datang semakin banyak jemaat
tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau urapi, Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi, lebih rendah hati lagi di hadapan-Mu Tuhan. Karena apa yang kami lakukan tidak sebanding yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak hanya mendengar dan berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pelayanan di tempat ini. Setiap ibadah-ibadah yang ada, ibadah homsel, ibadah doa pelayan, ibadah raya, kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang sudah mulai kendor, yang mulai roh kemalasan bertata dalam hati kami Tuhan. Bebaskan kami dari roh kemalasan itu Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Dan hanya itu yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang sudah berjanji di hadapan-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, ingatkan mereka akan janji-janji mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terbuai, jangan biarkan mereka terpesona dengan dunia ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan jemaat kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah berikrar di hadapan Tuhan untuk tetap melayani Engkau sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Oh Bapa yang baik, biarlah Engkau jamah, Engkau pulihkan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Segala hal-hal yang tidak baik Tuhan jauhkan daripada bangsa kami, sehingga bangsa yang kami diami ini Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh pemimpin yang ada, biarlah Engkau berikan hikmat, biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik ya Bapa. Kami berdoa buat kota Batam ini, di mana kami diam pada saat ini, kota Batam ini Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang hari di kota kami menjadi kota yang penuh damai sejahtera, kota yang mengutamakan Tuhan, kota yang Tuhan pulihkan. Bahkan orang-orang yang sudah banyak terinfeksi virus corona Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, jemaat kuasa Roh Kudus-Mu menyembuhkan mereka yang sudah terinfeksi, memulihkan mereka, sehingga mereka benar-benar menyatakan merasakan mukjizat-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang dalam keterikatan, baik itu dalam pergumulan yang berat Tuhan, Engkau Allah yang membebaskan, menolong ya Tuhan. Bahkan yang menanti-nantikan berkat-Mu lewat pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan Bapa buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka dapat merasakan berkat-Mu lewat pekerjaan Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat paman kami, paman saya yang ada di Nias, yang sudah merasakan sakit penyakit pada saat ini Tuhan, yaitu stroke Tuhan. Kami berdoa dengan segala kerendahan hati, nyatakan mukjizat-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu dalam tubuh paman kami ini Tuhan. Biarlah kesembuhan yang menjadi bagiannya Tuhan, biarlah setiap obat yang ia konsumsi menjadi saluran penyembuhan. Oh Bapa, kasihani hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat kesembuhannya nama-Mu semakin dipermuliakan. Bahkan seluruh keluarga yang ada di Nias Tuhan, Kau tetap sertai mereka, pelihara mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat paman talu kami ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan, jamah setiap tubuhnya yang sakit. Tuhan pulihkan dia Tuhan, sehingga ia dapat menikmati masa-masa tuanya di dalam Engkau dengan penuh sukacita. Berkati kehidupan keluarga dan anak-anaknya Tuhan, biarlah mereka juga merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa pada siang hari ini buat kakak kami Kak Debbie ya Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit Elizabeth Tuhan. Kami meminta kepadamu Tuhan, jamah setiap tubuhnya yang sakit. Tuhan pulihkan dia Tuhan. Biarlah Bapa segala virus yang ada Tuhan, hempaskan Tuhan, bebaskan dia Tuhan, sehingga ia dapat merasakan mukjizat kesembuhannya daripada Tuhan. Biarlah setiap obat dan medis yang menanganinya, berikan hikmat ya Tuhan, dan menjadi saluran penyembuhan dalam tubuh kakak kami ini. Berikan dia semangat yang luar biasa ya Tuhan, sehingga ia tetap berpengharapan hanya kepadamu. Bahkan keluarganya, suami dan anak-anaknya, bahkan seisi rumahnya Tuhan, tolong Tuhan, cukupkan apa yang mereka perlukan. Berikan kesehatan ya Tuhan, biarlah mereka tetap dalam pemeliharaan naungan kasih Tuhan. Oh Bapa yang baik,
kami juga berdoa pada saat ini buat Ibu Cornelius Gea yang sedang merasakan kelemahan tubuh Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan dia lewat bilur-bilur-Mu. Biarlah segala sakit penyakit dalam tubuhnya Tuhan, Kau bebaskan, Kau lepaskan dia dari segala sakit penyakitnya Tuhan, sehingga ia dapat merasakan kesehatan yang sempurna, sehingga kami dapat bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Berkati ibu ini Tuhan, biarlah tetap bersemangat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, suaminya, pekerjaan usahanya Tuhan. Engkau buat berhasil ya Bapak. Bapak yang baik, inilah seluruh doa-doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak keinginan-keinginan kami, namun kami selalu menyerahkan dalam kehidupan tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini benar-benar merasakan lawatan-Mu Tuhan, benar-benar merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pelayanan di gereja GTD Anugerah Pancur biarlah semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih berkembang. Bahkan kami merindukan jiwa-jiwa Tuhan menangkan di gereja ini Tuhan, sehingga semakin banyak lidah dan lutut bertelut di hadapan Tuhan. Bahkan sekeliling gereja-Mu Tuhan Kau berkati, sehingga lewat keberadaan gereja-Mu di tempat ini, lingkungan ini dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, mulai dari yang belum sekolah sampai yang sudah sekolah, bahkan yang masih kuliah Tuhan. Engkau Allah yang menyertai dan memeliharakan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan masa depan terbaik buat setiap anak-anak jemaat-Mu dan seluruh kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji dan termulia nama-Mu yang kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya sama-sama katakan amin. Kami silakan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan yang kasih, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dari awal bahkan pertengahan bahkan akan berakhirnya ibadah kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam pujian penyembahan kami, di dalam dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami boleh menjadikan firman itu menjadi rema dan suluh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu
Oh Tuhan, berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, jemaat yang mengikuti live streaming. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang berserta dengan setiap kehidupan seluruh anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melihat seluruh jemaat-Mu Tuhan, terlebih-lebih yang telah memberikan persembahan, apapun itu, persembahan pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan. Oh Tuhan, diakonia Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan anakmu Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang memberkatinya, melimpahinya di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik itu di dalam pekerjaan, kesehatan, bahkan di dalam usaha. Tuhan, Engkau Allah yang membuatnya berhasil di dalam seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan, sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Dan kami yakin dan percaya dan berpengharapan Engkau Allah yang sama, Allah Immanuel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang memberkati kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman mari kita terima berkah daripada Allah Bapa. Pandang kepala kepada Allah sumber kehidupan, dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkah daripada Allah Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita. Mulai siang ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehati. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan dengan tidak bersalaman. Amin. Puji nama Tuhan.